Tiba-tiba saya bisa merasakan tercurahnya hadirat Tuhan, dan Roh Kudus juga memberikan suatu penglihatan rohani. Saya melihat adanya semacam bejana atau kendi tanah liat yang dijelaskan oleh Roh Kudus sebagai gambaran dari hati manusia. Dan dari kendi tersebut, saya melihat adanya aliran air yang mengalir keluar. Tapi dalam sesaat, Roh Kudus membawa saya untuk melihat bagian dalam dari kendi atau bejana tersebut. Dan saya melihat ada begitu banyak batu, kerikil, serta pasir yang memenuhi bagian dalam dari kendi tersebut. Roh Kudus menjelaskan maksud dari penglihatan itu. Ada begitu banyak orang percaya yang merasa bahwa dalam hidup mereka telah terjadi berbagai terobosan dan pemulihan. Digambarkan dengan adanya aliran air yang meluap keluar dari kendi tersebut. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan mereka masih ada banyak ganjalan, kekecewaan, kepahitan hidup, serta berbagai akumulasi gejolak emosi negatif dari masa lalu yang mengendap di dalam hidup mereka. Digambarkan dengan adanya banyak batu-batu, kerikil, serta pasir di dalam bejana atau kendi tersebut. Dan hal ini otomatis membuat level kedalaman air yang dapat ditampung oleh bejana tersebut jadi sangat sedikit atau minim, menjadi dangkal. Dari penglihatan tersebut, Roh Kudus memberikan instruksi untuk setiap kita bisa kembali mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Masih adanya luka-luka, koyakan emosi atau jiwa akibat terjadinya peristiwa buruk di masa lalu akan selalu mengakibatkan level kualitas hubungan yang kita miliki dengan Tuhan jadi sangat dangkal. Tanpa kita melakukan tindakan tegas untuk menguras, membuang berbagai akumulasi emosi negatif yang sedang mengendap dalam hidup, serta menciptakan adanya ruang kosong dalam batin kita, akan selalu ada peluang bagi musuh untuk menyelinap masuk dalam kehidupan kita dan menciptakan kekacauan dalam hidup kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, "Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat." Masih adanya batu-batu ganjalan, kerikil-kerikil kekecewaan, serta pasir-pasir gejolak emosi negatif dalam hidup kita hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk memiliki dan menikmati kepenuhan hidup, kehidupan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Karena di dalam batin atau jiwa dan emosi kita masih ada koyakan yang belum dipulihkan secara utuh. Tidak ada alternatif lain untuk membuang semua batu, kerikil, dan pasir. Sebagai gambaran dari semua emosi negatif dalam batin kita, harus ada tindakan aktif untuk kita melepaskan pengampunan atas orang-orang yang kita anggap bersalah kepada kita. Harus dilakukan tindakan aktif untuk kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita perlakukan secara tidak adil atau tidak benar. Tindakan aktif kita tersebut akan membuat luka atau koyakan dalam emosi, ruang kosong dalam batin kita jadi tertanggulangi. Kita jadi siap menerima limpahan kasih Bapa yang tanpa syarat, yang melampaui segala akal ke dalam batin kita. Limpahan kasih ilahi inilah yang akan membuat kehidupan kita sebagai orang percaya jadi kembali normal, stabil. Tidak ada lagi keterikatan, ketergantungan, ataupun kecanduan atas apapun juga yang berasal dari dunia ini atau kedagingan. Dan di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah dan melakukan terobosan baru. Ada dorongan yang kuat untuk melakukan berbagai tindakan aktif, melakukan pemberesan atas segala bentuk emosi negatif dari masa lalu. Dan pada saat ini, di dalam nama Yesus, tercurahlah kasih Bapa yang memenuhi berbagai ruang kosong dalam batin setiap kami. Dicurahkan dengan kuat, sehingga membersihkan semua luka ataupun koyakan dalam batin. Dipenuhi hingga meluap dan menguasai seluruh keberadaan dirinya. Kekasih Tuhan,
bukan dirimu lagi yang akan terlihat, tapi realita Kristus dengan kasih-Nya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.